Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Tabi oi. Ya pun. Selamat siang anak. Siang. Sehat semua ya? Oke, sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran di siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya menambah keberkahan kita dalam belajar, ya. Kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu nasional, lagu Garuda Pancasila untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, kecintaan kita terhadap bangsa Indonesia. Ayo, kepada ketua kelas silakan dipersiapkan. Baik ya, hari ini kita akan belajar tentang apa nih? Tentang konsep dan prinsip berpikir komputasional. Oke. Namun sebelumnya di sini Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Nanti yang Bapak panggil silakan nanti menyebutkan perasaan kalian di pagi hari ini. Apakah kalian ceria, senang, ya kan? Apakah sedih karena nggak dikasih uang jajan misalnya, ya kan? Atau kesal, ya? Jadi nanti misalnya, Iva ceria, gitu, oke? Sambil angkat tangan. Dipahami? Bisa? Chelsea Mulia Saputri, ceria. Desti Kurnia, ceria. Zakiatul Mukarramah, ceria. Alhamdulillah ya. Berarti semuanya ceria, ya kan? Senang berarti. Kalau pagi hari, ya kan, udah senang, udah ceria tuh enak, ya. Insya Allah nanti dalam sehari itu juga akan ceria semua. Nah, ini adalah motivasi kita pada hari ini. Apa ini? Coba bisa dibaca. Dunia terus menjadi penggerak utamanya. Siapapun yang tidak mau mengikuti perkembangan teknologi, lambat laun akan ketinggalan. Maka dari itu, mari kita siapkan diri dan mulai belajar teknologi yang sekarang. Nah, ini ya. Itulah betapa pentingnya sebuah teknologi. Yo, siapa yang di rumah mempunyai HP? Semua bisa mengoperasikan HP? Bisa? Bisa main HP? Bisa YouTubean? Bisa mencari pelajaran lewat YouTube? Nah, harus bisa. Ya, kenapa? Tadi supaya apa? Kita tidak ketinggalan zaman, tidak gaptek. Apa itu gaptek? Gagap teknologi, ya. Semuanya Bapak ingin semuanya berdiri. Berpasangan dua-dua ya. Breakingnya adalah naik dan turun. Yuk berpasangan, terserah sama siapa. Nanti dua-dua. Sini ya. Nah, tangannya. Oke. Renata sama ini, sama Iva. Yuk. Ini sama Iva.
Nanti kalau Bapak bilang semuanya berdiri, ya. Kalau Bapak bilang naik, ya, tangan yang bawah naik ke atas. Nah, tangan yang paling atas ditarik, jangan sampai terkena. Oke, paham? Oke, sekarang dicoba ya. Siap? Yuk. Naik. Nah, di sebuah hutan ada seekor harimau. Nah, harimau itu sedang turun. Nggak bisa. Duduk. Dihapus buat kita semua. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama apa? Nanti kalian akan melakukan sebuah diskusi dan nantinya diskusi itu, ya, itu kalian tuh mampu untuk memahami konsep berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah diskusi nih, kemudian apa? Mendemonstrasikan praktek, ya. Nih, melalui demonstrasi, murid mampu menguraikan dan memberi contoh penerapan berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan tepat. Nah, ini dua tujuan kita pada hari ini. Nah, coba ini, kalian tahu ini gambar apa? Ini? Ini? Ojol. Ini? Oh, siapa di sini yang sering kalian gunakan? Yang mana yang sering kalian gunakan? TikTokan. Apa yang sering kalian lihat di TikTok? Video apa? Trends? Dance? Coba, gimana caranya ini bisa beroperasi? Ayo, cara membuatnya lah gimana? Yang pernah berpikiran nggak? Gimana sih cara membuat YouTube? Cara membuat TikTok gimana? Di download Play Store. Ya, itu caranya. Yang Bapak tanyakan adalah cara membuatnya. Nih, belum ada TikTok nih, ya kan? Misalnya nih. Enggak tiba-tiba muncul, saya pengen membuat apa ya, sesuatu yang seperti YouTube tapi beda gitu. Kemudian dia membuat TikTok. Nah, itu caranya gimana? YouTube, TikTok, kemudian WhatsApp, Shopee, dan juga ojol ataupun ojek online itu, ya, dibuat dengan apa? Dengan yang namanya itu algoritma atau sebuah perintah yang dibuat oleh seorang programmer. Nanti dia membuat sebuah perintah, misalnya mau bikin perintah apa nih? Bikin aplikasi tentang apa? Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet, media bagian acara, konsumsi, publikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah dikerjakan. Misalnya, kamu hendak berlipat dan menikah jemaah di rumah, maka kamu perlu bisa kamu diberi data belanja di supermarket oleh ibu. Ada minyak goreng, lalu kamu harus berburu karena ibu sudah mau memasak. Apa tadi? Berpikir komputasional? Berpikir seperti apa? Komputer. 4 konsep dalam berpikir komputasional tadi. Apa yang pertama? Dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Memecahkan masalah besar menjadi bagian kecil. Yang kedua apa? Pengenalan pola.
Menemukan kesamaan untuk menyelesaikan masalah yang sejenis. Yang kedua apa? Abstraksi. Memfokuskan pada hal penting, mengabaikan detail yang tidak perlu. Kemudian apa? Algoritma. Menyusun langkah terurut untuk sebuah solusi. Nah, coba nih. Nah, ini ada sebuah ilustrasi, ya. Ilustrasinya adalah Mulia akan berangkat ke sekolah. Namun ada beberapa hal yang terjadi sebelum berangkat dalam menyiapkan perlengkapan. Nih, lihat nih. Ini Mulia nih. Kamarnya berantakan, ya kan? Wah, barang-barangnya berantakan. Mana yang perlu dibawa untuk ke sekolah? Ayo. Kita lihat, ya. Nih. Manakah menurutmu kebutuhan yang harus dibawa ke sekolah? Ada sepatu, ada tas, topi, boneka, HP, air mineral, kelereng, roti, kotak pensil, payung, dan buku. Mana coba yang harus dibawa ke sekolah? Sepatu. Terus? Ya. Buku minum. Buku. Terus? Kotak pensil. Yang lain? Topi? Ini topi main apa topi apa ini? Ya. Ini kelereng berarti nggak perlu dibawa. Ini Bapak punya gambar nih. Ya. Gambar apa ini? Pop mie. Gimana caranya kalian supaya bisa menikmati pop mie? Buka. Terus? Diseduh. Dikasih air panas, terus? Kasih bumbu, udah diaduk, terus dimakan. Seperti itu. Sini kita akan membagi kelompok menjadi 4. Ya. Di sini ada berapa ini? Ada 14. Jadi nanti ada yang 3, ada yang 4. Nih. Kelompok 1 siapa? Desti, Nia, Desti, Dila, Iva, Renata. Kelompok 2, Atta, Rizka, sama Hasna. 3, Lutfia, Eva, Mulia, sama Zakia. Kelompok 4, Gila, Mei, sama Fadil. Dah. Kelompok. Bisa, bangkunya bisa dirubah.
Sudah selesai semua? Baik. Kalau sudah selesai berarti kita apa? Mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Oke. Untuk yang pertama, silakan untuk kelompok 4 untuk maju. Untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Ayo maju semua. Upload. Nah, tuh. Ya, selanjutnya kelompok 3 maju. Ayo kelompok 3 maju. Buka kemasan box mie lalu pisahkan bumbu beserta garpunya. Tuang air panas secukupnya. Tutup rapat kemasan lalu tunggu atau diamkan selama 3 menit. Masukkan bumbu dan minyaknya aduk hingga bumbu tercampur merata. Tambahkan bakso sebagai topping. Sajikan dan bakmi siap dinikmati. Kasih aplaus buat kita semua. Nah, sini Bapak punya soal. Ya. Baik, selanjutnya ya, kita masuk ke dalam kesimpulan di siang hari ini ya. Bahwasanya apa yang kita lakukan tadi adalah sebuah praktek dari berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, ya kan? Apa tadi dekomposisi? Menyelesaikan masalah mulai dari yang besar menjadi yang kecil. Kemudian pengenalan pola atau pattern recognition. Apa itu? Mengelompokkan yang sejenis. Kemudian abstraksi, ya, memilah sesuatu yang penting dan tidak penting. Kemudian apa? Algoritma. Kemudian berpikir komputasional artinya kita berpikir terstruktur dan sistematis seperti halnya komputer, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ditanyakan, ya, kita akhiri pembelajaran pada siang hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.